Bab 2641. Apakah kamu punya ramuan cahaya matahari? Luar biasa. Bos Barat merasa sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa ramuan cahaya matahari adalah ramuan spiritual yang kuat, yang mengandung energi cahaya, yang dapat melengkapi bunga pelangi dengan sempurna. Jika mereka menggunakan keduanya bersama-sama, ada kemungkinan besar mereka berdua bisa mencapai tahap puncak yang munah. Seketika Bos Barat merasa sangat senang. Bos Barat, kurasa itu berarti kamu tidak merasa kesal karena aku telah mengambil bunga pelangi secara diam-diam, kan? Bos Selatan tersenyum percaya diri karena semuanya ada di dalam kendalinya. Tentu saja tidak. Selama kamu bisa membawaku ke tahap puncak yang munah, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Bos Barat berhenti tertawa dan menahan kegembiraannya. Niat jahat dan kemarahan di matanya lenyap sepenuhnya. Selain Tuan Aufur, semua praktisi bela diri termasuk dia dan Caleb hanya berada di tahap akhir yang munah. Jika dia bisa mencapai tahap puncak yang munah, dia akan melampaui Caleb dan menjadi praktisi bela diri terkuat di wilayah barat. Segera keluarga Farmer akan mampu mengendalikan keluarga Morrison dan menguasai wilayah barat. Bahkan organisasi Drakmar pun akan berpikir dua kali sebelum melakukan apapun padanya. Ini adalah impiannya selama bertahun-tahun. Selama Bos Selatan bisa membawanya ke tahap puncak yang munah, tidak masalah Bos Selatan mengambil bunga pelangi. Tentu kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Tapi aku punya permintaan, kata Bos Selatan. Dia menawarkan separuh bunga pelangi dan separuh jamu yang disinari matahari untuk membawa Bos Selatan ke tahap puncak alam yang munah. Sebagai ucapan terima kasih kepada Bos Barat karena telah menerima dia. Namun dia bukanlah orang yang baik hati dan tentu saja menginginkan imbalan. Ada apa? Lanjutkan, kata Bos Barat. Sederhana saja, putraku Roni mungkin ditangkap oleh keluarga Gumelar. Begitu kekuatanmu berada di tahap puncak yang munah, aku ingin kamu dan anak buahmu pergi ke wilayah selatan bersamaku untuk menyelamatkan putraku, kata Bos Selatan. Dia tahu bahwa Arthur hanya berada di tahap akhir yang munah. Dengan menggunakan separuh bunga pelangi dan separuh ramuan matahari, dia akan segera mencapai tahap puncak yang munah. Dan seharusnya tidak sulit baginya untuk menyelamatkan Roni dari keluarga Gumelar. Namun dia saat ini dicari oleh organisasi Drakmar. Farid berada di tahap puncak yang munah dan kemungkinan besar akan mendapat bantuan dari pengawal naga dan praktisi bela diri di keluarga Gumelar. Jika dia kembali ke wilayah selatan sendirian dan memperingatkan organisasi Drakmar, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Roni dengan selamat. Untuk amannya, dia ingin Bos Barat mengikutinya kembali ke wilayah selatan bersama dengan praktisi bela diri yang bekerja untuknya. Pada saat itu, dia dan Bos Barat seharusnya sudah mencapai tahap puncak yang munah. Bahkan jika organisasi Drakmar diperingatkan, mereka tidak dapat menghentikannya untuk menyelamatkan Roni. Ini bisa memastikan rencananya berjalan dengan lancar. Selain itu, dia bisa menggunakan Bos Barat dan keluarga Farmer untuk menghancurkan keluarga Gumelar dan membalas perbuatan mereka kepadanya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, menghancurkan keluarga Gumelar akan membutuhkan banyak usaha dan Bos Barat mungkin tidak bersedia membayar akibatnya. Oleh karena itu, Bos Selatan tidak menyebutkan bagian rencananya ini dan ingin menunggu sampai Bos Barat mengikutinya ke wilayah selatan. Bab 2642. Ya, tentu saja aku berjanji akan pergi ke wilayah selatan untuk menyelamatkan putramu. Jika kamu membawaku ke tahap puncak yang munah. Bos Barat mempertimbangkan sejenak dan setuju. Dengan kekuatan gabungan mereka setelah mereka berdua mencapai tahap puncak yang munah, mereka dapat dengan mudah menyelamatkan Roni tanpa harus takut pada keluarga Gumelar atau pengawal naga. Oleh karena itu, tidak mungkin dia menolak permintaan sederhana seperti itu. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Bos Selatan bermaksud menggunakan dia untuk menghancurkan keluarga Gumelar.
atau dia tidak akan langsung menyetujuinya. Juga, aku tidak akan pernah bisa memaafkan Iwan. Begitu putraku diselamatkan, aku ingin kau melawannya bersamaku. Aku ingin bocah nakal itu dicabik-cabik, kata Bu Selatan dengan kejam. Kebencian memenuhi matanya saat dia menyebut nama Iwan, dan dia sangat berharap dia bisa mencabik-cabik Iwan. Tentu saja, menyelamatkan Roni lebih penting karena Iwan terlalu banyak akal dan tangguh. Dia bermaksud menyelamatkan Roni sebelum melawan Iwan dengan bantuan bus barat. Kita berdua, dia hanya anak nakal, jadi kenapa itu perlu? Jangan khawatir, aku sudah mengirim 3 orang yang cakap ke hotel untuk menangkap Iwan. Mereka akan kembali bersamanya begitu aku mendapatkan resepnya untuk pil alkimia. Kamu bisa bersenang-senang dengannya. Bos Barat mencemooh soal permintaan kedua Bos Selatan. Meskipun dia tidak mengenali Iwan, dia berasumsi bahwa Iwan lemah jika dilihat dari usianya. Namun Bos Selatan meminta agar bekerja sama untuk melawan Iwan. Selain itu, ia meminta agar hal ini dilakukan setelah mereka berdua mencapai tahap puncak yang munas. Ini sangat konyol sehingga dia bertanya-tanya apakah Bos Selatan menjadi gila atau hanya trauma oleh dua ilmu gelar. Tapi aku juga merasakan hal yang sama. Iwan jauh lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Aku menyarankan kamu hati-hati, kata Bos Selatan dengan hati-hati. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Iwan dengan kekuatan energi potensial yang dia miliki. Memiliki kekuatan di tahap semisain atau lebih tinggi. Tetap saja, tidak mungkin dia memberitahu Bos Barat tentang kekuatan energi potensial, atau dia tidak akan pernah setuju untuk melawan Iwan. Baik Bos Selatan maupun Hades meramalkan bahwa Iwan mungkin tidak memiliki kekuatan energi potensial kedua. Dan tanpanya, Iwan bukanlah ancaman. Jika Bos Barat bisa mengalahkan Iwan, itu akan ideal. Dan Bos Selatan tidak akan keberatan jika dia melakukan semua pekerjaan. Bab 2643. Dia masih kecil, aku akan memberitahumu tentang kita menangkapnya. Setelah kita menangkapnya, Bos Barat berhabis sejenak dan mengganti topik pembicaraan. Bos Selatan, kamu telah mengambil beberapa nyawa dari pengawal naga akan terlibat. Kini semakin merepotkan. Mengapa aku tidak mencarikanmu tempat yang jauh? Kamu bisa bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa organisasi Drahman dipenuhi oleh praktisi bela diri yang tangguh. Dan jika mereka mengetahui bahwa Bos Selatan terlibat, hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka menduga bahwa Bos Barat menyembunyikannya. Hal ini tidak akan menguntungkan keluarga Vermeer. Oleh karena itu, dia ingin Bos Selatan bersembunyi dari organisasi Drakmar dan mencegahnya menyeret keluarga Vermeer ke dalam kekacauan ini. Tidak apa-apa Bos Barat, jangan khawatir. Aku tidak meninggalkan seorang pun yang selamat ketika aku mengambil bunga pelangi. Jadi tidak ada apapun di sana yang dapat dilacak kembali kepadaku. Sehebat apapun pengawal naga, mereka tidak mungkin tahu akulah pelakunya. Yakinlah, kata Bos Selatan dengan santai. Dia merasa bahwa dia tidak meninggalkan jejak dan bahkan jika organisasi Drakmar terlibat, mereka tidak akan pernah menghubungkan kejahatan itu dengan dirinya. Jadi tidak apa-apa. Tidak ada gunanya bersembunyi. Apakah kamu yakin? Saya mendengar dari telepon bahwa Jackson masih hidup. Anda tidak begitu memperhatikannya. Bos Barat mengerutkan kening. Apa? Jackson belum mati? Bos Selatan terkejut. Sebagai seorang praktisi bela diri di tahap yang tahap akhir, dia merasa bahwa pukulan di dada Jason telah merenggut nyawanya saat itu juga. Saat itu dia sedang buru-buru mencari bunga pelangi, jadi dia tidak memeriksa apakah Jason masih hidup. Yang membuatnya bingung, Jason cukup beruntung bisa bertahan hidup. Hal ini mengejutkannya. Tidak apa-apa, aku memakai topeng untuk menyembunyikan identitasku saat itu. Bahkan jika Jackson selamat, tidak mungkin dia mengetahui siapa pelakunya. Jelas Bos Selatan. Dia hanya memakai topeng untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kenyataan membuktikan bahwa dia benar dalam melakukannya. Meskipun Jackson selamat, dia belum pernah melihat Bos Selatan di masa lalu dan tidak mungkin menebak bahwa dialah pelakunya. Oleh karena itu, Bos Selatan sama sekali tidak khawatir. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Iwan telah mencapai kesepakatan dengan Jackson untuk bertemu dan kebetulan terlibat.
Selain itu, Iwanlah yang menyelamatkan Jackson. Berdasarkan jejak energi sebenarnya pada luka Jackson, Iwan telah menyimpulkan bahwa Bos Selatan yang bertanggung jawab. Seandainya Bos Selatan mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa mempertahankan ketenangannya. Bab 2644. Ya baiklah, karena kamu tidak meninggalkan jejak apapun, kamu tidak perlu bersembunyi. Mari kita lihat apakah ada pergerakan dari organisasi Rahman, kata Bos Barat sambil berpikir. Meskipun dia khawatir bahwa Bos Selatan akan membuat keluarga Farmer berantakan, dia tidak bisa memaksakan Bos Selatan bersembunyi jika dia tidak ingin melakukannya. Karena Bos Selatan berulang kali mengklaim bahwa dia tidak meninggalkan jejak, akan sulit bagi organisasi Drakmar untuk menyimpulkan bahwa dialah pelakunya. Dalam skenario terburuk, dia bisa mengirim beberapa orang untuk menyelidiki pergerakan organisasi Drakmar selanjutnya. Jika mereka memang mengetahui bahwa Bos Selatan bertanggung jawab, mereka kemungkinan akan mengumumkannya atau mengirim pengawal naga untuk mencari Bos Selatan. Belum terlambat untuk menyembunyikan Bos Selatan pada saat itu. Tentu Bos Barat, kalau hanya itu, aku akan pergi dan mengambil sari bunga pelangi sekarang. Setelah aku selesai, aku akan menyerahkan setengah bunga pelangi dan setengah ramuan cahaya matahari kepadamu. Kita berdua akan naik ke tahap puncak yang munah dalam waktu singkat, kata Bos Selatan dengan penuh semangat. Dia sangat ingin mengerjakan bunga pelangi sehingga dia dan Bos Barat bisa mencapai tahap puncak yang munah sesegera mungkin. Tentu saja ini merupakan tantangan bagi praktisi bela diri untuk melewati hambatan pelatihan mereka. Sebelum melakukan hal tersebut, dia dan Bos Barat perlu bermeditasi selama berhari-hari untuk mengoptimalkan kondisi fisik dan spiritual mereka sebelum mereka dapat meminum ramuan cahaya matahari dan bunga pelangi. Hal ini akan meningkatkan efek upaya mereka dan meningkatkan peluang terjadinya terobosan. Tentu silakan, aku akan menunggu kabar baikmu. Bos Barat menunggu penuh antisipasi. Dengan itu, Bos Selatan pergi meninggalkan Felton dan Bos Barat sendirian di aula yang luas. Ayah, selamat. Tidak hanya kamu memperoleh separuh bunga pelangi tanpa melakukan banyak hal, tetapi Bos Selatan juga memiliki ramuan cahaya matahari yang dapat membantu kamu naik ke level berikutnya. Begitu ayah mencapai tahap puncak yang munah, ayah akan melampaui tetua Morrison dan menjadi praktisi bela diri terkuat di wilayah barat, kata Felton sambil tersenyum gembira. Benar, begitu aku sampai di tahap puncak yang munah dan mendapatkan grup biofarma, kita akan segera menguasai wilayah barat. Mata Bos Barat berbinar. Keluarga Morrison adalah kepala keluarga yang sangat berpuasa dengan pengaruh dan kekuatan yang besar. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi keluarga Farmer untuk mengguli keluarga Morrison. Namun Bos Selatan memberikan kesempatan untuk membawanya ke tahap puncak yang munah. Selain itu, Iwan ada di sini untuk menyerahkan grup biofarma ke tangannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Farmer. Mengingat potensi besar grup biofarma, keluarga Farmer dapat dengan mudah melampaui keluarga Morrison dan menguasai wilayah barat. Begitu dia mendapatkan resep pil alkimia dan mencapai tahap puncak yang munah. Mengenai apakah Iwan bersedia menyerahkan resepnya, dia sama sekali tidak khawatir. Iwan hanyalah seorang pemuda tidak penting yang datang sendirian. Dia tidak memiliki koneksi atau pendukung di wilayah barat. Dia adalah korban sempurna yang menunggu untuk dilawan. Bos Barat tidak mengira bahwa Iwan bisa melawannya. Bab 2645. Ayah, berbicara tentang Iwan dan grup biofarma, aku ingin tahu apakah Digo dan yang lainnya berhasil menangkapnya. Mengapa mereka belum kembali ya? Felton bertanya. Sama seperti Bos Barat, dia tidak mengira Iwan bisa lolos dari mereka. Wajar baginya untuk berpikir seperti itu saat dia melawan Iwan malam sebelumnya. Berdasarkan kekuatan dan daya ledak yang ditunjukkan Iwan hanya sedikit lebih kuat darinya dan kemungkinan besar berada di tahap akhir alam Augana. Tingkat kekuatan itu tidak seberapa dibandingkan dengan semua praktisi bela diri tangguh di antara para keluarga Farmer. Bos Barat telah mengirimkan 3 praktisi bela diri yang cakap untuk mengejar Iwan. Digo telah mencapai tahap alam yang munah, sedangkan Enzo dan Milo sama-sama berada dalam keadaan semi yang munah. Dengan kelompok seperti itu, Iwan tidak mungkin bisa menyaingi mereka dalam hal kekuatan. Jika dia tidak salah, mereka seharusnya sudah menangkap Iwan.
dan sedang dalam perjalanan pulang. Itulah satu-satunya cara agar semuanya bisa berjalan lancar. Namun kenyataannya membuktikan bahwa dia salah. Saat itu mereka mendengar langkah hakim mendekat. Diego, Enzo, dan Milo bergegas masuk dari luar. Bus barat, Tuan Vermeer, Diego dan dua lainnya membungkuk hormat. Kamu datang tepat waktu. Ayahku mengirimmu untuk menangkap Iwan. Bagaimana kabarnya? Felton bertanya dengan penuh harap. Meskipun dia sudah mengetahui dari bos selatan bahwa kemungkinan besar adalah Iwan, itu hanyalah spekulasi. Karena bos selatan tidak melihat secara langsung, dia tidak bisa yakin. Oleh karena itu, Felton memutuskan untuk terus memanggilnya Tuan Vermeer, kami tidak berhasil menangkap kata Diego dengan canggung. Kamu tidak menangkapnya? Kenapa tidak? Bus Baram dan Felton sama-sama terkejut karena mereka tidak mengantisipasi bahwa Diego dan yang lainnya akan gagal. Tampaknya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ketika kami tiba di hotel, banyak orang penting berkumpul di luar kamarnya, termasuk Tetua Morrison, Tetua Douglas, dan begitu banyak orang di sekitarnya. Kami tidak dapat mendekat dan hanya bisa kembali untuk saat ini. Diego menjelaskan dan melanjutkan untuk menggambarkan apa yang dilihatnya. Bus Barat dan Felton tidak begitu percaya dengan apa yang mereka dengar. Karena Iwan hanyalah seorang pemuda yang tidak memiliki koneksi di wilayah Barat. Dia tidak melihat Iwan sebagai ancaman. Yang membuatnya bingung, situasinya tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Bocah tidak penting yang dia pikir adalah Iwan memiliki tetua dari berbagai keluarga kuat untuk menunggu dengan hormat di luar kamarnya. Ini sangat tidak nyata sehingga dia benar-benar tercengang.